Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Siti Masaroh dengan NIM 24208-033 untuk memenuhi tugas UTS model pembelajaran PAI. Insya Allah di sini saya akan membahas sebuah kasus yang sering terjadi di pendidikan, yaitu siswa yang pasif dalam pembelajaran daring, serta solusi yang bisa diterapkan, yaitu dengan model pembelajaran flipped classroom. Pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet sebagai media utamanya. Meskipun dikatakan memudahkan proses pembelajaran, seringkali kenyataannya banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh guru serta siswa. Permasalahan yang sering muncul itu yang biasanya terjadi adalah siswa yang pasif atau rendahnya keaktifan siswa ketika mengikuti pembelajaran tersebut. Keaktifan siswa adalah salah satu indikator keberhasilannya belajar. Nah, cenderung siswa yang aktif akan lebih mudah memahami materi, berpikir kritis, serta dapat mengolah atau informasi yang lebih banyak gitu. Sedangkan sebaliknya, siswa yang pasif akan dihadapkan dengan masalah yang sulit, seperti kurangnya pemahaman dalam materi, kurangnya berpikir positif, berpikir kritis, seperti itulah. Nah, jadi oleh karena itu, kita harus mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat dipecahkan, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran flipped classroom. Seperti itu. Lalu seperti apa deskripsi kasusnya? Seperti ini. Kita ambil salah satu kasus, yaitu misalnya di kelas 8 SMP, ketika pembelajaran daring misalnya ya. Lalu di kelas tersebut itu terdiri dari 32 orang siswa. Nah, pembelajaran tersebut dilakukan melalui Zoom serta WhatsApp group. Di dalam kelas itu terdiri misalnya 32 orang siswa. Secara administrasi itu sangat bagus karena pembelajaran daring itu semuanya hadir gitu ya. Namun tidak diikuti dengan partisipasi aktifnya siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti ini, ketika guru itu melakukan atau menjelaskan materi kurang lebih 30 menit, sebagian besar siswa itu hanya mendengarkan tanpa memberi tanggapan, seperti itu. Ketika guru memberikan pertanyaan, misalnya dalam materi akhlak terpuji misalnya, hanya 4 atau 5 orang saja yang menjawab atau merespon guru tersebut dari 32 orang tersebut. Nah, siswa yang lainnya hanya mendengarkan dan tidak memberi respon seperti itu. Nah, disitulah siswa tersebut mengalami pasivitas dalam pembelajaran daring seperti itu. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi kasus tersebut, faktor yang mempengaruhi atau penyebab terjadinya kasus tersebut? Yang pertama itu biasanya kurangnya motivasi belajar. Ketika proses pembelajaran daring dan proses pembelajaran tatap muka itu akan beda gitu. Jadi sebagian siswa itu di rumahnya terutama tidak semuanya memiliki
tempat untuk belajar yang tenang dan nyaman, seperti itu. Kadang dari segi berisiknya televisi atau aktivitas keluarga itu membuat hambatan, jadi proses belajarnya pun menurun, seperti itu. Lalu apa? Yang keduanya itu adalah metode pembelajaran yang monoton. Nah, jika pembelajaran hanya mendengarkan atau ceramah, penugasan, siswa itu akan bosan jika terus seperti itu. Jadi, jadi semangat belajarnya pun menurun, seperti itu. Lalu ketiga, kurangnya interaksi. Karena keterbatasan waktu, jaringan internet, interaksi antara guru dan murid akan terhambat, seperti itu. Lalu kendala teknologi seperti jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan kuota, serta perangkat yang kurang memadai itu menjadi hambatan untuk mengikuti pembelajaran secara optimal. Lalu yang kelimanya itu lingkungan belajar yang kurang mendukung. Jadi tidak semua siswa itu memiliki lingkungan rumah yang kondusif. Kayak tadi suara televisi yang berisik, aktivitas keluarga, dan gangguan lainnya dapat mengurangi konsentrasi belajar siswa. Itu. Lalu yang keenam itu rendahnya kemampuan belajar belajar mandiri. Sebagian siswa itu belum terbiasa, jadi mengatur waktu belajarnya sendiri, sehingga mereka itu kesulitan mengikuti pelajaran secara disiplin. Lalu selanjutnya, dampak apa yang terjadi karena kasus tersebut? Ya, banyak dampak yang menimbulkan dampak negatif. Yang pertama itu pemahaman materi itu menurun. Jadi ketika siswa yang tidak aktif bertanya atau berdiskusi, maka dia atau mereka itu akan kurang dalam memahami materi. Nah, selanjutnya ada hasil belajar pun menjadi rendah. Jadi karena kurangnya pemahaman, maka hasil belajar pun akan turun atau rendah. Seperti itu. Lalu selanjutnya dampaknya adalah menurunnya kemampuan berpikir kritis. Jadi karena sudah terbiasa dalam melakukan mencari informasi tanpa menganalisisnya kembali, jadi itu akan mengakibatkan kurangnya berpikir kritis, seperti itu. Lalu selanjutnya itu kemampuan komunikasi yang tidak berkembang, jadi interaksi supaya kesempatan untuk berpikir atau kesempatan berpartisipasi kurang karena jeda waktu, karena jaringan yang tidak stabil, seperti itu. Lalu kesulitan guru dalam melakukan evaluasi. Jadi guru itu mengalami kesulitan mengetahui di mana tingkat pemahaman siswa itu di mana, seperti itu. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran pun tidak tercapai karena proses pembelajarannya yang tidak aktif atau kurang efektif, maka tujuan pembelajaran pun akan tidak tercapai secara optimal, seperti itu. Selanjutnya, analisis kasus ini dapat dianalisis menggunakan teori konstruktivisme. Kenapa? Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan langsung begitu saja dari guru ke murid. Jadi siswa itu perlu membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman, diskusi, dan interaksi dengan lingkungan sekolah atau lingkungan belajarnya. Dalam kasus ini, jadi siswa itu hanya menjadi pendengar pasif sehingga proses pembelajaran konstruksi ini tidak berjalan secara maksimal. Akibatnya, pemahaman siswa pun terhadap materi itu menjadi rendah.
Nah, selain itu, pembelajaran modern itu kan menggunakan pendekatan student centered learning ya, yang bertujuan kepada siswa gitu secara umumnya gitu. Nah, namun dalam kasus ini lebih terdominasi kepada guru sehingga siswa itu kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu strategi apa yang bisa kita terapkan yaitu dengan model pembelajaran flipped classroom. Apa itu model pembelajaran flipped classroom? Adalah proses pembelajaran yang membalikan pola pembelajaran konvensional. Jika biasanya guru itu menjelaskan materi di kelas dan siswa mengerjakan tugasnya di rumah, maka dalam model flipped classroom itu sebaliknya. Jadi, materi itu terlebih dahulu dipelajari di rumah, seperti melalui video, modul, atau media digital lainnya seperti itu. Selanjutnya, waktu pembelajaran pun digunakan hanya untuk diskusi dan tanya jawab, presentasi, serta pemecahan masalah. Model ini akan menjadikan siswa lebih siap dalam mengikuti pembelajaran karena mereka itu sudah memiliki pengetahuan awal mengenai materi yang akan dipelajarinya, seperti itu. Lalu seperti apa sintak-sintaknya yang harus dilakukan dalam penerapan flipped classroom ini? Yang pertama itu pastinya guru harus menyiapkan materi. Yang kedua itu belajar mandiri di rumah. Jadi siswa itu setelah diberi materi, disitulah siswa mempelajarinya, lalu dicatat misalnya bagian yang dipahami, yang belum dipahaminya, seperti itu. Lalu yang ketiga, kegiatan pembelajaran daring. Nah, saat pembelajaran daring, guru itu memberikan penguatan singkat, kemudian mengajak siswa berdiskusi mengenai materi yang telah dipelajarinya, gitu. Selanjutnya itu diskusi dan pemecahan masalah. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk membahas tadi kasus atau menyelesaikan tugasnya secara bersama-sama, seperti itu ya. Lalu yang kelima itu presentasi dan tanya jawab. Ya, seperti itu. Lalu evaluasi dan refleksi. Contoh penerapan model flipped classroom itu seperti ini. Misalnya pada materi akhlak terpuji. Guru itu memberikan video pembelajaran 1 hari sebelum pelaksanaan Zoom. Nah, guru tersebut memerintah siswanya untuk menonton video, lalu tuliskan misalnya 3 contoh perilaku akhlak terpuji dalam yang mereka temui di kehidupan sehari-hari. Nah, saat pertemuan Zoom berlangsung, jadi guru itu tidak menjelaskan materi dari awal, tapi langsung mengajak siswa itu berdiskusi, seperti itu. Nah, mendiskusikan tugas yang sudah diberikan guru, seperti itu. Nah, jadi setelah itu nanti siswa itu akan lebih pede atau lebih dapat berbicara gitu karena sudah mengetahui apa yang menjadi pembahasannya, serta mereka itu lebih mengerti, seperti itu. Kelebihan model flipped classroom itu yang diantaranya meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar, meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, memaksimalkan waktu diskusi, dan lain-lainnya masih banyak. Lalu kesimpulannya, jadi kita itu harus lebih memahami dan mencari
solusi agar pembelajaran yang kita buat itu lebih menarik dan lebih seru lagi gitu, seperti itu. Solusi dari siswa yang pasif dalam pembelajaran daring, yaitu kita bisa menerapkan model pembelajaran flipped classroom, seperti itu. Jadi akan meningkatkan keaktifan siswa, meningkatkan keaktifan belajar mandirinya, berpikir kritisnya, seperti itu. Saran untuk semua gitu ya. Yang pertama itu guru perlu memanfaatkan teknologi untuk model pembelajaran yang sesuai. Lalu harus diadakannya pelatihan guru dalam mengenai pembelajaran berbasis teknologi. Lalu siswa didorong untuk belajar mandiri, orang tuanya mendorong untuk mendapatkan lingkungan belajar yang baik di keluarga maupun di sekolah, harus dengan ada dorongannya orang tua. Lalu model flipped classroom ini bisa digunakan atau diterapkan untuk mengefektifkan atau mempermudah siswa dalam proses pembelajaran baik daring maupun tatap muka, supaya mereka lebih aktif lagi dalam berdiskusi, menjalankan proses pembelajaran dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.